Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah kembali lagi ke channel aku. Di video ini aku ingin memberikan informasi yang semoga aja penting buat kalian ya, ketika kalian ingin membeli laptop ataupun netbook yang second. Jadi ada beberapa poin penting, lebih tepatnya ada 5 poin penting yang harus kamu perhatikan saat kamu akan membeli netbook ataupun laptop yang second. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan poin penting pertama ya. Jadi, poin penting pertama yang ingin aku informasikan adalah kamu harus melakukan pengecekan pada bagian charger dari laptop ataupun netbook second yang ingin kalian beli itu ya. Jadi bagian charger ini amat penting banget saat kamu ingin membeli yang second, sebab biasanya itu kalau second tidak jarang itu bagian colokannya itu sudah agak sulit gitu. Jadi saat kamu mau menancapkan sama charger itu biasanya akan sulit masuk sehingga dia tidak mengisi. Dan jika ini memang sudah benar-benar error gitu ya, sering rusak ataupun sering tidak bisa masuk chargernya, arus listriknya, otomatis nanti kalian pasti akan terganggu ketika ingin menggunakan laptop ataupun netbook yang second tersebut. Jadi pastikan saat ingin membeli itu pun diperiksa dulu ya, diperiksa bagian chargernya, pastikan itu masih normal gitu. Kalau tandanya masih normal itu biasanya ketika yang pertama kali dicolokkan itu langsung otomatis bisa masuk. Berbeda jika sudah mulai agak error ya. Jika mulai agak error biasanya pun itu dari pertama nanti agak kesulitan masuk gitu ya arus listriknya. Jadi kalian harus perhatikan benar-benar saat si pemilik pertama tadi ingin menginformasikan bagian chargernya, kalian harus perhatikan benar-benar bahwa itu benar-benar arus listriknya bisa masuk dengan baik gitu ya, alias bagian chargernya masih dalam keadaan normal. Oke guys, setelah kita melihat pada bagian charger, aku ingin menginformasikan juga bahwa bagian yang terpenting kedua ini adalah baterainya ataupun kapasitas baterainya ini ya. Apakah baterai ini masih benar-benar normal ataupun sudah agak error juga ya, karena di laptop ataupun netbook yang second itu biasanya umumnya kendala yang terlihat ataupun yang sangat mengganggu itu pada bagian baterai. Saat bagian baterai tersebut sudah mulai ngedrop, otomatis nanti ketika kamu mau menggunakan di luar ruangan yang tidak ada colokan arus listrik itu akan sangat kesulitan gitu ya. Jadi pastikan kalian melihat juga pada bagian kapasitas baterai ataupun pada ketahanan baterainya gitu. Cara melakukan pengecekannya yaitu dengan kamu coba aja pura-pura nanti melihat saat pertama kali dinyalakan ya. Saat pertama kali dinyalakan kalian melihat masih berapa persen, kemudian kalian coba-coba gunakan ataupun yang penting di buka-buka aplikasi gitu ya, ataupun coba digunakan aplikasi yang agak berat, misalnya nanti kamu menonton video ataupun browsing itu kan cukup memakan banyak baterai gitu ya. Jadi kalian bisa cek dengan cara itu, kemudian nanti kamu langsung cek juga tadi masih berapa persen, kemudian dalam jangka waktu sekian menit nanti berkurangnya apakah drastis atau tidak gitu. Saat baterai itu sudah dalam keadaan tidak normal ataupun sudah error, biasanya itu penurunannya akan drastis banget gitu. Jadi kelihatan. Baik guys, kita langsung lanjut pada pembahasan yang ketiga ya. Jadi di bagian ketiga ini jangan lupa kamu cek pada bagian ininya guys. Jadi bagian colokan-colokannya ini ya. Jadi bagian insert memori ataupun tempat flash disk, ataupun nanti misalnya yang di laptop itu ada bagian VCD-nya, kamu cek juga supaya nanti ketika kamu ingin menggunakan itu benar-benar masih berfungsi dengan baik. Terutama ini yang bagian yang paling sering digunakan adalah yang bagian colokan flash disk ataupun colokan mouse kayak gini ya. Ini kalau misalnya kalian tidak perhatikan benar-benar, ada beberapa laptop ataupun netbook second yang bahkan pemiliknya nggak bilang gitu, pemiliknya nggak bilang kalau itu transfer memorinya sudah agak susah gitu. Jadi kalian harus inisiatif cek sendiri. Kalau perlu semua bagian ini kan ada beberapa colokan ya, termasuk di colokan ini untuk bagian audionya itu kalian coba juga. Nah, di sini kan ada beberapa nih di kanan dan juga di kiri ya. Jadi kalian cek semuanya, pastikan semuanya benar-benar aman. Kalaupun misalnya ada
ada bagian yang tidak bisa digunakan ataupun sudah mulai error begitu, otomatis harusnya harga dari laptop ataupun netbook secondnya bisa turun lagi gitu. Jadi kalian jangan mau misalnya hanya melihat casingnya saja terlihat masih baru, ternyata bagian dalamnya sudah banyak yang error gitu. Jangan mau membeli dengan harga yang tinggi gitu. Tapi aku sarankan, karena mungkin kalian awam gitu ya, masih awam dalam melakukan pengecekan laptop sendiri ataupun netbook sendiri, aku saranin yang masih normal saja, karena nanti pasti jika kalian menggunakan yang sudah agak error itu nanti akan sangat kesulitan, dan misalnya mau di servis pun nanti akan membutuhkan biaya lagi gitu. Jadi aku saranin meskipun tampilannya sudah kurang bagus gitu ya, mungkin casingnya sudah lecek atau gimana, tapi kalau misalnya bagian-bagian semua komponennya masih bagus, ya nggak masalah gitu ya. Yang penting adalah bagian komponennya masih berfungsi dengan baik. Jangan asal pilih netbook ataupun laptop yang second hanya dari tampilan casingnya saja. Baik, kita bisa lanjut pada poin yang keempat. Jadi di poin yang keempat ini tidak kalah penting juga, karena ini berhubungan dengan fungsi ataupun kegunaan dari laptop ataupun netbook itu sendiri ya. Biasanya kan untuk ngetik gitu ya, untuk ngetik tugas ataupun ngetik apa gitu ya. Jadi pastikan kalian tidak melewatkan poin penting ini, yaitu pada bagian keyboardnya. Nah, gimana sih cara melakukan pengecekan pada keyboard? Nah, kita bisa langsung coba cek ataupun praktekkan langsung. Misalnya kalian membuka aplikasi Microsoft Word gitu ya. Jadi dibuka dulu aplikasinya, kemudian kalian coba ketik angka 1 sampai 0, kemudian dicoba lagi ketik huruf A sampai Z, itu dicoba semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian tombol kontrol, tombol shift, tombol alternatif itu ya kalian coba juga semuanya, ataupun F1, F2, F3 itu dicoba semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat, karena misalnya ada satu error saja, itu kalian nanti akan sangat-sangat kesulitan saat ingin menggunakan. Apalagi misalnya yang error itu di bagian angka dan juga huruf, itu udah pasti bikin pusing kepala ya. Nah, jadi sebelum kalian mengalami hal tersebut, jangan lupa untuk teliti, satu persatu aja dicek semuanya, nggak apa-apa, daripada nanti kehilangan satu bagian terpenting, ternyata itu adalah bagian penting dan kamu melewatkan itu. Misalnya huruf S ternyata udah nggak bisa dipencet nih gitu. Jadi kalau misalnya huruf S udah nggak bisa dipencet, misalnya kamu mau mengetik kata saat, itu udah nggak bisa, S-nya bingung nih, kamu mau cari di mana karena S-nya udah nggak bisa dipencet kan. Nah, sebelum kejadian hal tersebut jangan lupa untuk melakukan pengecekan satu persatu, semuanya dicek biar nanti tidak ada yang miss gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir, di bagian layar ataupun screen-nya ya. Ketika kamu ingin membeli netbook ataupun laptop yang second, jangan lupa juga untuk melakukan pengecekan pada layarnya. Apakah layarnya itu masih benar-benar jernih ataupun sudah ada titik ataupun garis-garisnya ya. Jika sudah mulai ada titiknya ataupun ada garis-garisnya, itu otomatis si layar ini sudah error bisa dikatakan ya. Jadi tidak benar-benar sempurna, tidak benar-benar bisa digunakan dengan baik, karena nanti ketika sudah ada titik kecil, biasanya itu tidak lama itu akan semakin membesar dan itu akan menutupi layarnya. Misalnya jika masih di bagian pojok itu masih jarang mungkin kita memperhatikan ya, tapi kalau misalnya sudah di bagian tengah, ada titik di bagian tengah, itu ketika kamu mau ngedit sesuatu itu akan sangat kesulitan gitu. Jadi jangan lupa apakah sudah ada titiknya ataupun ada garis-garisnya. Garis pun biasanya jika hanya ada satu, itu tidak lama kemudian biasanya akan menambah terus garisnya. Jadi itu yang menyebabkan pandangan kita terhadap layar di netbook ataupun laptopnya itu akan sangat-sangat terganggu gitu guys. Kalaupun ada misalnya kekurangan di bagian itu, kalian bisa meminta penurunan harga gitu. Jadi jangan mau membeli netbook ataupun laptop second dengan harga yang normal ketika ada beberapa bagian yang sudah tidak normal gitu guys. Jadi pastikan benar-benar itu
masih berfungsi dengan baik, dari mulai chargernya, kemudian baterainya, kemudian pada bagian layar, selain itu juga pada bagian keyboardnya gitu ya, semuanya kalian periksa semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Oke guys, jadi itulah beberapa poin penting yang ingin aku sampaikan ketika kamu ingin membeli netbook ataupun laptop yang second ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku ataupun like di video ini supaya nanti aku makin semangat untuk membuat konten informatif lainnya yang semoga juga bermanfaat buat kalian semuanya. Oke guys, terima kasih dan sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.